Kampus Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan tema kita hari ini last 10 days. Adalah hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iya. Nah, dari sumber yang Syifa dapat nih ada sekitar 12 poin yang bisa kita lakukan, yang bisa kita maksimalkan di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Nah, yang pertama namanya juga malam Lailatul Qadar ya. Jadi kita bisa diharapkan untuk menghidupkan malam. Benar. Yang kedua itu melakukan sholat layl. Nah, sholat layl atau tarawih sampai witir mengikuti imam. Nah, terus yang ketiga membaca surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir sebelum tidur. Nah, yang keempat itu membaca surah Ali Imran ayat 190 sampai 194. Nah, yang kelima itu membukakan orang berpuasa pada malam itu gitu. Jadi sebenarnya sunnahnya setiap malam ya, setiap hari kita membukakan orang berpuasa karena pahalanya sama dengan orang yang berpuasa kan ya. Nah, terus selain itu kita dianjurkan untuk bersedekah yang terbaik. Tadi terus yang berikutnya yaitu dianjurkan untuk beriktikaf. Nah, itu salah satunya kita juga sekolah kita memang libur ya memberi kesempatan memberi kesempatan guru dan karyawan untuk beriktikaf. Nah, yang berikutnya adalah bukan diharapkan, maksudnya kita banyak untuk bertilawah seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bersalawat kepada Nabi. Terus yang berikutnya adalah membayar zakat dan fidyah. Nah, terus yaitu bersih diri, memakai wangi-wangian, menyikat gigi gitu. Jadi benar-benar kita beribadah itu dalam keadaan yang bersih, wangi. Nah, yang terakhir itu adalah memperbanyak doa dan zikir. Nah, doa yang dianjurkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah yang Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekolah menyiapkan benar-benar momen Ramadan ini juga bisa dioptimalkan baik bagi guru dan karyawan juga anak-anak ya. Kalau anak-anak itu di luar Ramadan sebenarnya ya, itu sudah menjadi program khasnya SDIT maupun SMPIT Istiqomah, itu ada namanya sadar ibadah. Dalam sadar ibadah. Tujuannya sih membudayakan ibadah wajib dan sunnah secara harian yang harapan besarnya target akhirnya anak-anak terbiasa mandiri sendiri gitu, jadi karakter. Tadi terpotong di apa saja kegiatan sadar ibadah yang dirancang sekolah untuk program untuk murid-murid sekolah kita. Jadi di SDIT dan SMPIT Istiqomah YPAIT Balikpapan itu kita punya program yang namanya sadar ibadah. Jadi ditanyakan apa saja kegiatan dalam sadar ibadah ini sebenarnya sudah ada lama, tidak hanya di bulan Ramadan tapi jadi lebih spesial gitu ya di bulan Ramadan. Ada kegiatan tambahannya plus tadi anak-anak disampaikan berlipat-lipat kali. Benar. Ya, jadi apa saja di dalamnya itu adalah dan kita guru karyawan juga ada ya. Jadi sekolah tidak hanya program buat anak terus tapi harus menjadi contoh di guru dan karyawan. Tapi kalau kita biasanya sebutannya judulnya beda, mutabaah mutabaah yang tiap malam sifat misinya apa? Malam subuh biasanya malam. Jadi apa saja kegiatan di dalamnya? Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Kalau kita buat guru dan karyawan bukan sholat 5 waktu ya, tapi sholat tepat waktu, artinya tidak menunda-nunda. Kemudian sholat sunnah lainnya seperti duha, sholat sunnah pengiring sholat rawatib, kemudian duha, dan khusus di Ramadan ini tadi ada tarawih, witir, itu juga ditanyakan anak-anak. Kemudian di kegiatan lainnya ada puasa jelas ya. Kalau di luar bulan Ramadan itu yang bisa ditanyakan ke anak-anak itu Senin Kamisnya yang kita latih ya. Tidak hanya anak-anak. Dan biasanya kalau dulu kondisi offline yang makannya di sekolah, kelas-kelas besar tuh kelas 6 dan 9 itu jadi program khusus di hari Senin dan Kamis makanannya dikotakin buat untuk menghormati
murid-murid yang melakukan puasa sunnah. Dan biasanya juga kita sampai menutup kantin ya, kantin sekolah, toko sekolah yang menjual makanan itu kita tutup pada puasa-puasa sunnah seperti puasa Asyura, Tasu'a dan Asyura ya, 9 dan 10 Muharram, dan haji puasa Arafah. Oh iya, puasa Arafah di 9 Zulhijjah itu bagaimana sekolah men-setting supaya mengkondisikan supaya kebiasaan ibadah ini jadi terbiasa buat anak-anak. Terus tadi yang disebut ya tilawah itu juga jadi program harian buat anak-anak. Ya, jadi kalau setiap hari, kalau di luar bulan Ramadan anak-anak biasanya mungkin 1 lembar, 2 lembar, tapi yang khusus bulan Ramadan ini kita saja ya, yang untuk guru-guru walaupun kita barengan gitu kan, dari 30 kita bagi-bagi ya, cuma kan setiap orang pasti jadi terlatih untuk satu hari jadi 1 juz. Dan ini yang lebih hebatnya, lebih spesialnya di SMP IT Istiqomah itu guru-gurunya mentargetkan anak-anak 2 juz. Ya, jadi dalam satu juz jadi sedikit banget ya. Pantas kok nggak surprise gitu. 2 kali khatam dalam bulan Ramadan ini. 2 kali khatam berarti hitungannya 1 juz 1 hari ya, 1 juz. Apalagi nanti yang perempuan kayak kita ya, anak-anak perempuan itu sudah berstrategi lagi, dia bisa 1 hari harus 3 juz lebih dulu. Dan pendengar Voice FM, pemirsa Facebook bisa melihat di Facebooknya SMP IT Istiqomah itu sekolah mengapresiasi, jadi setiap ada update informasi anak-anak yang sudah khatam itu mereka laporan dari walasnya itu langsung disampaikan gitu ya buat penghargaan. Jadi ada tuh tadi pagi baru saya buka juga tuh Facebooknya, ada yang di hari ke-9 dia sudah khatam. Insyaallah ada yang sampai hari ke-15, sehingga mereka sekarang sedang lanjut ke khataman kedua di SD Istiqomah. Untuk mengajarkan kepada mereka, membuat semangat itu pakai poin gitu ya, 10 ada yang dikali 20. Harapannya sih nanti semakin dewasa tingkat SMP SMA itu jadi sudah terbiasa, jadi tidak lagi pakai scoring, anak-anak udah terbiasa. Dan sebenarnya poinnya di situ ya, tujuannya adalah membiasakan dulu, nggak perlu ada poin, nggak perlu ada tiada hari yang dilalui tanpa tilawah. Ada lagi kegiatan di Sadar Ibadah itu adalah birrul walidain, jadi berbuat kebaikan kepada orang tua sesuai dengan kadarnya masing-masing gitu. Kalau anak SD biasanya menata makanan di meja, kalau yang sudah mau buka puasa apalagi ya itu tadi momen Ramadan ini kan sangat baik ya. Tadi kalau membuka termasuk yang amalan 10 hari terakhir itu membukakan orang berpuasa itu kan yang paling dekat adalah di rumah sendiri gitu ya. Pas penutupan sanad ada tausiah dari Kak Jo itu yang sangat-sangat ini ya, tentang birrul walidain. Oh iya benar, tentang birrul walidain. Sederhana ya, apa yang tidak disukai orang tua tinggalkan, apa yang dimauin orang tua lakukan, karena ridhonya orang tua, ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Oke, kegiatan lainnya jadi banyak nih poinnya di Sadar Ibadah itu, bisa 7 sampai 8. Ada sedekah. Nah, ada sedekah. Jadi sedekah harian ini anak-anak biasanya kalau anak saya di rumah jadi tahun punya anak jadi karena double nih, emaknya guru, anaknya siswa, jadi biasanya sedekah bareng. Ingatin salah satu pokoknya kencelengan masuk setiap habis maghrib masuk gitu ya. Dan ini mau menyampaikan juga terima kasih kepada seluruh orang tua siswa SDIT dan SMP Istiqomah terkait sedekah ini. Selain ada sedekah harian itu yang di bulan Ramadan ini, kemarin hari apa ya, yang kepala sekolah SD ya, dari infaknya dari orang tua siswa berhasil mengumpulkan dan membeli atau apa istilahnya sumur wakaf, memberikan sumur wakaf di kilometer 38 Ponpes Hidayatul Hayat. Iya, jadi dari infaknya, dari sedekahnya orang tua siswa, kemudian terwujudlah sumur wakaf di sana. Alhamdulillah bisa membuatkan sumur, ya bisa
bisa membuat sumur. Jadi sepanjang air mengalir, mudah-mudahan amal jariahnya menyumbangkan ya. Dan yang baru-barusan saja yang terjebak ya kemarin. Ya, terima kasih buat teman-teman khususnya di BDS Badan Dakwah Sekolah itu menyalurkan sama juga ya sedekahnya dari anak-anak. Ini sebenarnya programnya termasuk di Sanlat SDIT Istiqomah itu membuat parcel gitu. Jadi intinya anak-anak membuat parcel sesuatu kemudian dibagi kepada kerabat yang lebih dekat, entah asisten rumah tangga, security atau apa. Kemudian ini dilaunchingkan ke orang tua dan alhamdulillah responnya orang tua luar biasa. Mereka yang kemudian membackup-kan. Jadi anak-anak tetap ada sendiri yang mereka bikin dengan skala mereka. Orang tua di bawah komite kelas kemudian mengkoordinir lagi. Sehingga berapa paket kemarin jadi dapatnya? Kita itu kemarin di Panti Asuhan Yaumidin itu ada 50 paket. Oke, 50 paket. Dan akhirnya alhamdulillah digabungkan dengan program BDS untuk membagikan takjil, makanan berbuka, itu diantarkan ke tadi Ponpes Yaumidin di kilometer ada 10 paket lagi Ustaz Muti, ada 10 paket lagi yang satunya lagi bukan ke situ. Jadi kita ada dua yang itu semua dari orang tua siswa. Kemarin Siva termasuk yang ikut mengantar ya. Bagaimana Medan? Masya Allah. Jadi sekali lagi jazakumullah khair kepada seluruh orang tua siswa SDIT, SMP Istiqomah, Badan Dakwah Sekolah ya yang ini, kemudian teman-teman yang tadi berjibaku di lapangan partisipasi dan termasuk juga ini yang dari SMP itu programnya mereka kasih judul sharing and caring. Nah, jadi selain dari infaknya anak-anak, nah ini kita alhamdulillah ya punya kampus kita ini dilengkapi dengan eco garden. Eco garden itu sarana buat anak-anak aktivitas kalau offline ya. Ada kolam, kemudian ada hidroponik. Nah ini hasil jualan hidroponiknya itu, saldonya itu yang di Ramadan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk bingkisan. Itulah yang kemudian dibagikan ke beberapa tempat yang masih lanjut walaupun libur-libur begini. Teman-teman di SMP khususnya tim Adiwiyata itu membagikan sembako atau parcelnya lah kepada beberapa tempat. Dan itu yang sadar ibadah harian yang biasanya juga kita lakukan di luar dari bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini tambahannya itu kalau di SD di form sadar ibadah itu ada mereka wajib menyimak video hikmah. Ya, video hikmah ini dibuat oleh guru-guru SDIT Istiqomah sendiri. Barakallah, sudah seperti IO ya. Benar banget, luar biasa, tanpa balis ya. Dan itu sahabat Voice, pemirsa Facebook bisa sekali lagi bisa menyaksikannya di Istiqomah YPDD channel di YouTube sekolah. Insya Allah juga video hikmah ada di sana. Kalau yang SMP itu mereka wajib mendengarkan kultum. Ya, jadi selain yang dilaksanakan kalau dalam pembelajaran itu ba'da zuhur itu pasti ada kultum di kelas bergantian anak-anak. Ba'da subuh mereka secara mandiri juga wajib mendengarkan dari sumber manapun. Dan alhamdulillahnya kita punya radio Voice nih. punya program kurma ya berarti ya kurma Ramadan. Jadi gampang sudah ada daripada cari-cari. Dan ya bersyukur alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada yayasan yang tidak hanya unit pendidikan yang ada, kita ada unit-unit lain dalam rangka menunjang pembelajaran anak-anak. Mensupport semuanya. Tadi ada Eco Garden, kemudian kita ada radio ini kerjasama dengan Voice FM ini, begitu banyak yang bisa kita angkat di sini gitu ya. BDS, ada BD Badan Dakwah Sekolah yang orang-orangnya juga orang-orang radio. Dan alhamdulillah ke seluruh masyarakat bukan hanya kita internal kita gitu. Kemudian ada toko sekolah yang kemarin mensuplai itu ya, jadi ada ide ini parcel orang tua dananya eksekusi pembeliannya di toko sekolah. Jadi di kita semua bisa optimal bekerja sama, sinergi. Masya Allah. Jadi itu yang ngerjain bukan hanya pegawai toko, tapi security juga masuk, tim keuangan masuk semuanya.
Saya berbahagia gitu ya, tidak bukan pekerjaannya tapi ini buat orang nih. Akhirnya kita harus undur diri nih dari ruang dengar para pendengar radio Voice FM dan sahabat Semantik. Insya Allah kita ketemu lagi Syawal ya, Insya Allah dengan dengan siaran dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Iya. Tentunya tetap di segmen siaran Putih Abu-Abu, Excellent Quranic Leader and Entrepreneur. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang salah. Unzur makola, wala tanzur man kola. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Sampai ketemu lagi.